Salam, salam jumpa kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, Minggu 16 Februari 2025. Baiklah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 17 yang dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 18. Akan saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu. Tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu hari ini adalah Tuhan pengharapan kita. Iya, pengharapan. Pengharapan itu adalah keyakinan dan kepastian yang kokoh bahwa janji Allah akan terjadi. Aminkan dulu, amin. Nah, jadi pengharapan itu adalah merupakan bagian dari kehidupan dan kebenaran serta kebajikan orang-orang Kristen sepanjang masa. Mengapa? Karena dasar pengharapan kita adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, apa jadinya kalau seseorang itu mendasarkan pengharapannya kepada harta kekayaannya, kepada jabatannya yang mentereng, atau uangnya yang banyak, atau wajahnya yang menawan, dan lain sebagainya. Memang untuk sementara waktu, semuanya itu sangat menjanjikan. Siapa sih yang tidak senang kalau dia memiliki harta kekayaan? Siapa sih yang tidak senang kalau dia memiliki jabatan yang mentereng? Siapa sih yang tidak senang kalau dia memiliki wajah yang menawan dan lain sebagainya? Tentu saja, pasti semua kita menginginkan hal-hal itu. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seiring dengan perjalanan waktu, semuanya itu akan lenyap. Dan apa yang diharapkan tidak ada lagi selain daripada hanya kenangan doang. Dan kita sudah melihat banyak orang yang kaya raya selama hidupnya tidak takut akan Tuhan. Tetapi setelah dia tua, semuanya hancur, semuanya hilang. Dan itulah orang-orang yang berpengharapan kepada harta kekayaannya. Tetapi tidak demikian halnya dengan pengharapan di dalam Tuhan. Dia adalah pengharapan kita. Karena dia adalah sumber kehidupan kita. Dia adalah sumber keselamatan kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah sumber kesembuhan kita. Dia adalah sumber berkat berlimpah bagi kita. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, kehidupan orang-orang percaya di dalam Tuhan pasti terjamin. Karena apa?
Karena Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dia selalu tetap setia kepada orang-orang yang bersandar kepada dia. Dan pasti janjinya itu akan digenapi. Aminkan dulu. Amin. Dan itulah yang kita lihat di dalam nats ini. Bagaimana keyakinan seorang nabi, yaitu Yeremia, bahwa Allah itu adalah pengharapan Israel. Pengharapan Israel itu adalah Tuhan sebagai sumber air yang hidup. Tetapi saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Kesombongan, kejahatan, dosa, dan mereka selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Akhirnya mereka menjauh dari Tuhan. Akhirnya mereka tidak peduli lagi pada Tuhan. Dan Tuhan marah. Tuhan menghukum mereka karena mereka sudah meninggalkan dia. Padahal Tuhan itu adalah sumber pengharapan bagi mereka. Akibatnya mereka menjadi malu. Dan itu dikatakan oleh Yeremia, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Mengapa malu? Karena dalam perjalanan kehidupannya mereka dibuang. Mereka ditawan. Mereka terinjak-injak. Harga dirinya sudah tidak ada lagi. Dan mereka tidak dipedulikan oleh orang lain. Itulah orang-orang yang tidak berpengharapan kepada Tuhan. Begitu juga kehidupan orang-orang yang meletakkan pengharapannya kepada harta kekayaannya atau kepada kekuatannya sendiri. Dia bisa stres, dia bisa khawatir, dia bisa gelisah, dia bisa pikirannya tidak tenang, kacau balau. Nah, ada seorang lansia mengatakan dia mempunyai seorang teman yang kaya raya. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya, justru orang kaya ini selalu khawatir setiap hari. Justru selalu mengeluh. Padahal dia berkecukupan. Nah, apa yang membuat dia seperti itu? Karena dia bersandar kepada harta kekayaannya sendiri. Nah, disinilah kita lihat Yeremia di saat yang bersamaan. Dia meletakkan harapan dan hidupnya kepada tangan pengasihan Tuhan. Dan dia sebagai seorang nabi, sebagaimana yang kita ketahui, dia menghadapi banyak tantangan, banyak cemoohan, banyak ejekan, dan banyak ancaman pembunuhan yang dialami. Namun di saat-saat seperti itu, di saat dia menghadapi berbagai ancaman, berbagai ejekan, dan juga cemoohan, bahkan pada saat dia sakit sekalipun, apa dikatakan oleh Yeremia? Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Maka aku akan sembuh, selamatkanlah aku. Maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Nah, saudaraku, Allah itu adalah sumber kesembuhan kita. Percayalah, jangan pernah ragu. Allah itu adalah sumber keselamatan kita. Percayalah, jangan pernah meragukan kekuatan Tuhan yang menyelamatkan kita dari berbagai pergumulan, persoalan, kesusahan yang kita hadapi. Yeremia menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Sebab dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah mengecewakan. Nah, ini kita garis bawahi. Allah itu tidak pernah mengecewakan orang-orang yang datang berseru kepadanya. Dan sekalipun umat Yehuda mengolok-olok dia dengan mengatakan, di manakah firman Tuhan itu? Tetapi disitulah kita lihat Yeremia tidak terpengaruh dengan kata-kata olok-olok itu. Dia tetap menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga ucapannya. Dan apa dikatakan? Karena semuanya terpampang di hadapan matamu, kata Yeremia. Jadi dia selalu tetap menjaga dirinya. Begitulah sikap hati, pikiran, dan tindakan dari orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Nah, bagaimana saudara-saudaraku? Berharaplah kepada Tuhan. Uang, harta kekayaan, jabatan, rupa yang menawan, dan yang lain-lainnya itu penting. Tetapi jauh lebih penting imanmu, pengharapanmu, sikapmu yang selalu tetap bergantung kepada Tuhan. Nah, karena orang yang bergantung kepada Tuhan pasti akan selalu memperoleh berkat yang berlimpah. Itulah firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini. Kiranya kita dikuatkan untuk melakukan firman-Nya, untuk selalu tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami, supaya kami selalu tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Oleh karena itu Tuhan kuatkan kami, karena kami terkadang tergoda,
untuk selalu berpengharapan kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Tetapi firman-Mu menguatkan kami kembali, menyemangati kami supaya kami bangkit dan berpengharapan hanya kepadamu saja di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku renungan hari ini. Syukurilah hari ini, besok akan lebih baik lagi. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat.